Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita diberikan nikmat hidayah, inayah, kesempatan dan kesehatan untuk bersua kembali dalam suasana yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat satu kisah yang bertemakan urgensi niat yang ikhlas. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita di hadapan para sahabatnya, yang mana beliau mengatakan, dahulu ada 3 orang laki-laki yang melakukan perjalanan, lalu pada malam hari mereka pun singgah bermalam di sebuah gua. Namun yang terjadi setelah mereka masuk, tidak lama kemudian maka ada sebuah batu yang besar yang terjatuh dari gunung, sehingga batu tersebut pun menutup pintu gua. Maka mereka pun tidak bisa keluar dari gua tersebut, sehingga salah seorang dari mereka mengatakan, kita tidak akan bisa keluar dari gua ini melainkan jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal soleh yang kita pernah lakukan selama ini. Maka salah seorang dari mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan, yaitu laki-laki itu mengatakan, ya Allah, saya dulu mempunyai kedua orang tua, bapak dan ibu, dan saya selama hidupku tidak pernah memberikan minuman susu kepada keluarga saya, melainkan saya terlebih dahulu memberikannya kepada bapak dan ibu saya. Namun pernah satu ketika saya terlambat pulang ke rumah karena disibukkan mencari kayu bakar. Maka ketika saya pulang agak malam, saya mendapati bapak dan ibu saya sudah tertidur lelap. Maka susu yang saya bawa untuk saya berikan kepadanya tidak jadi saya berikan karena keduanya lagi terlelap tidur. Padahal keluarga saya pun membutuhkannya pada saat itu. Namun kebiasaan saya adalah terlebih dahulu memberikan susu tersebut kepada kedua orang tua saya, lalu kepada keluarga dan anak saya. Maka saya pun bergadang menunggu sampai bangunnya bapak dan ibu saya. Dan ketika mereka sudah terbangun di subuh hari, maka saya pun segera memberikan susu tersebut kepada bapak dan ibu saya, lalu saya memberikan kepada anak-anak dan istri saya. Ya Allah,
jika perbuatanku ini yang saya lakukan ini semata-mata karena Engkau ya Allah, ikhlas semata-mata karena Engkau ya Allah, maka keluarkanlah kami dari musibah yang menimpa kami ini. Maka pemirsa sekalian, seketika itu batu yang sangat besar itu, yang tidak bisa digerakkan dengan beberapa orang, harus dengan alat yang berat, tetapi dengan seketika setelah dia selesai berdoa, maka batu itu pun bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka belum bisa keluar. Maka laki-laki yang kedua pun berdoa mengatakan, "Ya Allah, ya dulu saya mempunyai anak paman saya, ya, perempuan yang saya suka kepadanya, ya, dan saya pernah ingin melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, ingin melakukan perbuatan keji, tapi dia menolak. Namun satu ketika dia tertimpa musibah dan dia butuh dana, uang ketika itu, dan dia datang kepada aku. Maka saya katakan kepadanya, saya siap membantu dengan syarat engkau harus menyerahkan kehormatanmu kepada saya." Maka karena perempuan ini terpaksa, maka dia pun ya menyerahkan dirinya kepada pemuda tersebut, laki-laki tersebut. Namun ketika mereka sudah berdua-duaan, tidak ada orang yang melihatnya ketika itu, maka perempuan itu pun mengatakan, "Ittaqullaha, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah engkau rusak kehormatan saya kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam syariat." Maka ya Allah, ketika saya mendengar kata-kata itu, maka saya segera tinggalkan dia. Saya tidak jadi melakukan perbuatan keji tersebut, dan saya berikan uang yang dia minta kepada saya pada saat itu. Ya Allah, jika sekiranya saya melakukan itu karena Engkau ya Allah, saya meninggalkan perbuatan keji itu karena Engkau ya Allah, semata-mata mencari ridho-Mu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari musibah yang sedang menimpa kami ini. Maka pemirsa sekalian, seketika itu maka batu yang besar itu bergerak untuk kedua kalinya. Namun sayang, untuk kedua kali ini mereka belum bisa keluar. Ya, sehingga pemuda yang ketiga itu pun, atau pemuda yang terakhir itu pun berdoa juga, seraya mengatakan, "Ya Allah, saya ini adalah seorang majikan dan saya mempunyai para pekerja. Namun satu ketika ada pekerja saya yang belum saya bayar gajinya. Ya, namun ketika itu dia meninggalkan ya tempat pekerjaannya dan belum mengambil satu kali gajinya pada saat itu. Maka saya pun ya memutar itu gajinya, membelikan seekor kambing, lalu ya berkembang biak sehingga menjadilah ya investasi yang besar. Dari gaji yang sedikit itu menjadi saya belikan berkembang biak kambing, unta, sapi, bahkan ada juga para pengembalanya, budak-budak pengembalanya. Satu ketika beberapa tahun kemudian, maka pekerja saya itu datang. Dia mengatakan, "Saya minta gaji saya yang belum pernah engkau bayarkan." Maka saya katakan, "Ambillah semua itu gaji-gajimu." Ya, dia memperlihatkan berupa hewan-hewan ternak, dari kambing yang cukup banyak, sapi dan unta, dan beberapa pengembala dari budak-budak yang mengembalakan itu. Ambil itu semua. Itu semua adalah gajimu yang selama ini kau tinggalkan. Maka laki-laki itu mengatakan, pekerja itu mengatakan, "Tidak mungkin. Gaji saya itu sangat sedikit, tidak sebanyak yang apa yang kau sebutkan itu, yang kau perlihatkan kepada saya." Apa kata laki-laki itu? "Iya benar, gajimu sedikit, tapi ketika engkau pergi, maka gajimu saya putar, saya belikan kambing, lalu lahirlah anak-anak kambing dan seterusnya. Itulah hasilnya, maka ambillah semua itu hak Anda." Maka seketika itu pekerja itu pun mengambil semua, tidak tersisa sedikit pun, semuanya diambil, kambing-kambingnya, unta-untanya yang cukup banyak. Ya Allah, jika sekiranya yang saya lakukan ini semata-mata karena Engkau ya Allah, mengembalikan haknya orang semata-mata karena Engkau ya Allah, mencari ridho-Mu ya Allah, maka keluarkanlah kami, bebaskanlah kami dari musibah yang menimpa kami sekarang ini.
Seketika itu pemirsa sekalian, maka batu yang sangat besar itu bergerak untuk ketiga kalinya. Dan alhamdulillah, maka untuk ketiga kalinya inilah batu yang bergerak, maka 3 laki-laki tersebut dapat keluar dari musibah besar yang sedang menimpa mereka. Demikianlah kisah yang singkat ini dalam hadis Nabi yang sahih memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya jika kita niat yang ikhlas dalam beribadah, dalam beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi kita, khususnya tatkala kita mendapatkan musibah yang sedang menghadap kita. Semoga ada manfaatnya kisah ini, memberikan inspirasi bagi kita agar kita senantiasa mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah saja, dan yang salah, yang kurang dari saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada pemirsa sekalian. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.